Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita di mata kuliah Pengolahan Citra Digital, pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang transformasi citra, gitu ya. Dan di sini, sejujurnya, memang ada perhitungan-perhitungan, tapi memang enaknya di papan, gitu ya. Nah, perhitungan-perhitungan ini hampir sama ketika kita bicara masalah mata kuliah grafika komputer. Nah, grafika komputer itu juga ada hitung-hitungannya seperti transformasi 3 dimensi, 2 dimensi gitu ya. Ini hampir sama menggunakan sinus cosinus gitu ya. Nah, cuman kita akan membahas secara dasarnya di sini. Nah, jadi pengelolaan citra digital atau transformasi citra digital ini akan memainkan peranan penting dalam transformasi digital. Nah, kita akan membahas konsep dasar dari pengelolaannya di sini. Nah, jadi konsep dasar dari teknologi pengelolaan citra digital, yang pertama dasarnya itu adalah pixel, resolusi gambar. Semakin detail gambar, maka semakin bagus ketika mengolah sebuah citra digital. Dan biasanya pemrosesan juga akan semakin lama. Nah, jadi detail gambar pada komputer ini tergantung pada jumlah pixel yang digunakan. Nah, dalam resolusi gambar. Semakin banyak pixel akan semakin jelas gambar tersebut. Nah, di sini sebenarnya dalam pengolahan citra juga ada gambar atau video yang buram bisa dijelaskan, ada gitu ya. Entah itu menggunakan AI atau menggunakan beberapa konsep pengolahan citra. Sehingga gambar itu bisa lebih jelas. Contoh untuk pengungkapan wajah dalam CCTV, itu lebih mudah. Nah, hal yang lain seperti algoritma pemrosesan citra. Nah, algoritma ini digunakan untuk pengolahan citra seperti filtering dan enhancement gitu ya. Enhancement di sini digunakan untuk memperbaiki gambar. Nah, contohnya di beberapa aplikasi seperti Remi. Nah, ini berguna untuk meningkatkan kualitas dan menghilangkan noise. Nah, contohnya ketika zaman dulu saya punya foto kakek buyut saya, buyut gitu ya. Terakhir meninggal ketika tahun 98, berarti umur 82 tahun ya. Nah, saya masih kenal dengan kakek buyut. Alhamdulillah ya umurnya panjang gitu ya. Nah, fotonya cuma satu-satunya agak buram. Tapi ketika digunakan Remi, ya lebih jelas ternyata si fotonya. Yang tadinya buram, yang tadinya rusak, dibuat menggunakan AI, diperbaiki lagi, menggunakan beberapa algoritma proses citra, ya seolah-olah dilukis gitu ya, atau mungkin seolah-olah diperbaiki. Dan itu salah satu penerapan citra digital. Nah, terus ada compression teknik. Di sini, compression teknik biasanya berguna untuk membuat file yang lebih kecil, memungkinkan pengiriman citra dengan kecepatan tinggi secara online. Contoh yang paling sering dalam kompresi teknik ini adalah ketika kita video conference ya, atau mungkin juga video video konferensi gitu menggunakan Zoom atau mungkin juga WA gitu ya. Nah, ketika kita chat menggunakan video, maka ada dua hal yang dikirim. Yang pertama ada gambar atau videonya, yang kedua ada audionya atau suaranya. Sehingga supaya tidak terjadi delay di sini gitu ya. Maka ada konversi video. Karena video itu otomatis ukurannya lebih besar daripada audio di sini. Nah, supaya hal tersebut itu jalannya sama, maka ketika kita melakukan video call, nah, antara suara dengan gerak mulut yang kita lakukan diterima oleh orang yang melakukan video conference atau video call dengan kita, itu harus bareng datangnya. Meskipun kualitas videonya itu akan menurun. Nah, apa yang menyebabkan kualitas videonya yang menurun? Yang pertama koneksi. Ya, koneksi itu akan memungkinkan terjadinya suatu pengecilan sebuah file ya, konversi teknik. Apabila kecepatan internetnya bagus, ya akan lancar-lancar saja, tidak usah dikonversi gitu ya. Karena ketika kecepatan suara dan kecepatan pengiriman gambarnya sama-sama cepatnya, maka akan sama-sama bagus ya, sama-sama datang bagus, sama-sama enak didengar gitu ya. Jadi diibaratkan kalau selangnya kecil ya wayahna gitu, harus dikecilkan lagi gitu ya, dikompres gitu. Tapi bukan cuma dari kecepatan internet saja yang menyebabkan adanya konversi gitu ya. Hal yang lain itu adalah dari spek handphonenya. Nah, spek handphone atau penyesuaian platform itu juga mempengaruhi. Nah, sehingga konversi citra ini
akan berperan aktif gitu ya, supaya si video dan audio itu sama-sama datang. Nah, terus ada recognition citra. Ini recognition citra digunakan untuk menggali pola gambar dalam citra, menghasilkan output yang diinginkan di sini. Nah, biasanya memperbaiki gambar gitu ya. Nah, recognition citra ini eh, yang memperlihatkan pola-pola. Jadi kalau kita lihat dalam pola itu ada diagonal, vertikal, atau yang lainnya. Nah, recognition citra itu bisa mengenali beberapa pola citra yang ditangkap oleh satelit, gitu contohnya gitu ya. Nah, atau memperjelas citra yang ditangkap oleh kamera. Ya. Nah, ini recognition citra. Nah, terus mengapa transformasi citra digital itu sangat penting? Nah, yang pertama ada revolusi multimedia. Di sini transformasi citra memainkan peranan penting dalam pengolahan multimedia dan membawa perubahan revolusioner dalam komunikasi dan entertainment gitu ya. Jadi hampir semua hal kita dapat dari multimedia, terutama dari bidang hiburan. Nah, banyak sekali orang-orang yang lebih milih nonton media sosial seperti Instagram atau TikTok atau yang lainnya daripada TV, sinetron gitu ya. Dan itu adalah peralihan dari transisi dari multimedia itu sendiri. Nah, maka sisi dari sebuah media sosial ada sisi entertainment-nya dan komunikasinya. Di sini memberikan peranan penting, ya, menge-share kejadian, menge-share suatu konten atau apapun itu gitu ya. Dan itu akan memberikan pengalaman yang lebih bagus ketika suatu kontennya itu enak dilihat, enak didengar gitu ya. Dan hampir semua hal itu bisa dijadikan konten sejujurnya. Meskipun itu tergantung apa konten itu konten bagus atau buruk ya. Nah, konten bermanfaat atau tidak. Nah, dan itu bisa mendapatkan uang juga di sini. Nah, hal yang lain ada pemrosesan semiotik. Di sini transformasi citra dalam pemrosesan semiotik, pemrosesan ini memungkinkan komputer untuk membaca gambar dan menghasilkan tindakan gitu ya. Contohnya beberapa filter gitu ya, atau beberapa transformasi citra, kira-kira si gambarnya mau dibuat perjelas, buram, atau apapun itu gitu ya. Ketika kita melakukan atau menggunakan Google Street, nah itu seperti apa? Nah, apakah akan lebih memperjelas atau buram atau gimana gitu ya. Nah, ini sama proses citra juga masuk ke sini. Terus ada improvisasi penggunaan kamera. Nah, transformasi citra digital memungkinkan teknologi kamera untuk menghasilkan gambar video dengan kualitas yang lebih inovatif dan realistis. Ya. Di sini teknologi kamera juga memungkinkan. Kalau zaman dulu kamera itu jarang sekali wide atau mungkin juga resolusi kurang bagus. Maka ketika citra digital memerankan peranan penting untuk memodernisasi film-film jadul gitu ya, sehingga menghasilkan kualitas yang lebih baik ya tanpa harus syuting ulang, maka itu lebih memudahkan gitu ya. Contoh seperti apa teknologi kamera untuk mengimprovisasi teknologi kamera? Film Naga Bonar zaman dulu gitu ya. Itu kualitas kamera jadul sekitar tahun 70 80-an. Nah, dengan diperbagus suaranya otomatis ada rekaman ulang. Tapi kalau videonya itu tidak. Nah, sehingga ada peningkatan kualitas video sehingga memang lebih jelas padahal tidak usah syuting ulang di sini. Maka di sini teknologi citra ini memberikan peranan yang penting gitu ya. Nah, terus ada metode algoritma dalam pengolahan citra digital. Pertama ada filtering. Nah, filtering ini menghapus noise, meningkatkan kualitas gambar ya. Sering sekali kita melihat noise ya. Kalau kita motret di foto-foto low light gitu ya, kadang sering ada noise seperti titik-titik putih ya. Maka itu filtering itu akan menghapuskan titik-titik putih sehingga kualitas kameranya itu lebih halus ya. Bitrate-nya lebih halus. Terus ada excitement ya. Ini meningkatkan kecerahan gambar dan mengubah warna gambar gitu ya. Nah, untuk memberi supaya lebih cerah, lebih bagus gitu ya, atau mungkin juga ketika dipoto kurang cerah diperbagus lagi, maka itu akan lebih mudah ya. Nah, hal yang lain yang kemarin dijelaskan ada machine learning. Nah, machine learning ini adalah memproses citra seperti face recognition di media sosial gitu ya, atau untuk absensi atau untuk sistem keamanan. Nah, pengenalan wajah machine learning ini digunakan. Contoh ya kemarin di penelitian KA kelas Anda gitu ya, untuk membedakan beras plastik dan beras palsu atau beberapa jenis obat.
itu digunakan machine learning. Nah, sama juga ketika membedakan mengabsen wajah gitu ya, itu gunakan machine learning. Biometriknya itu seperti apa. Nah, secara 3 dimensi, maka itu akan dikenali wajahnya menggunakan kecerdasan buatan gitu ya. Tapi belum sampai ke deep learning, baru machine learningnya, baru mempelajari data-data yang memang dimasukkan di sini. Nah, apa penggunaan citra dalam berbagai bidang? Yang pertama bidang kedokteran yang kemarin ya, contohnya dari MRI atau sinar X gitu ya. Nah, citra digital ini didiagnosis penyakit dan terapi medical imaging memiliki peranan penting dalam ronsen atau MRI ya. Seorang dokter tidak usah bedah sana sini gitu ya, cukup di-scan lalu diberikan tindakan yang pasti dari masalah yang ditemukan menggunakan ronsen atau X-ray gitu ya. Nah, terus dari sisi keamanan di sini citra digital digunakan untuk pengintaian atau pengawasan kriminalitas. Nah, di berbagai wilayah gitu ya. Nah, sering sekali beberapa satelit untuk kegiatan militer atau mungkin juga CCTV yang paling sering kita lakukan ya, sering kita temui. Itu juga sama untuk keamanan gitu ya. Nah, kita bisa mengenali atau memperingati atau mengetahui gerakan motion gitu ya. Ketika ada orang asing yang datang ke rumah kita menggunakan CCTV gitu ya. Tapi kalau CCTV zaman sekarang kebanyakan itu lebih kepada ya gerakan merekam saja gitu ya tanpa ada peringatan. Meskipun teknologi sekarang itu sudah ada. Antara CCTV itu bukan cuma merekam saja, tapi bisa mengenali apakah dia itu orang asing atau orang yang dikenal menggunakan deep learning yang tadi. Kalau orang asing ketika dikenali wajahnya bukan orang itu, maka itu akan didapatkan peringatan dari proses CCTV tersebut gitu ya. Dan itu masuk ke dalam sistem keamanan. Terus ada robot vision ya. Robotic vision ini citra digital digunakan dalam robot vision membuat robot dapat melakukan tugas-tugas yang lebih kompleks, efisien tanpa bantuan manusia gitu ya. Ini hampir semua hal ya, mungkin beberapa hal yang pekerjaan yang diulang-ulang itu akan dikerjakan oleh robot atau dikerjakan oleh mesin ya. Sehingga SDM-nya ya tidak diperlukan gitu atau manusia itu tidak diperlukan, tapi tidak usah takut gitu ya, itu cuman beberapa pekerjaan yang berulang-ulang terus gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Etol itu pekerjaan yang berulang-ulang ya, bisa diganti oleh Emani gitu ya. Atau ketika pembuatan mobil itu juga sama, itu pekerjaan yang berulang-ulang. Tapi beberapa pekerjaan yang membutuhkan detail, membutuhkan keterampilan dan ketelitian gitu ya, dan agak beda spesialisasinya, maka masih tidak bisa digantikan oleh robot atau oleh AI ya. Nah, terus apa tantangan dalam pengelolaan citra digital? Pertama ada kekurangan data. Ini penyediaan data berkualitas tinggi menjadi tantangan dalam pengelolaan citra digital. Semakin banyak data, semakin banyak gambar, maka pengelolaan akan semakin mudah. Nah, terus keamanan data, resiko keamanan data digital ini akan menjadi isu utama dalam pengelolaan citra digital gitu ya. Nah, maka ini akan menjadi hal yang pasti gitu ya. Terus menemukan metode yang tepat, memilih metode yang tepat dalam pengelolaan citra digital adalah tantangan berkelanjutan dalam kunci pengambilan keputusan yang akurat. Ya. Sehingga ketika kita contoh citra digital untuk mencari jalan tol yang kemarin kita bahas gitu ya, tidak usah survei, tidak usah naik turun gunung, kita lihat saja di Google Maps gitu ya. Kira-kira jalan mana saja yang harus atau tanah mana saja yang harus dibebaskan, yang tepat membelinya sehingga jalan tol itu bisa dijalankan atau bisa dibangun sesuai dengan ketepatan tanah yang dibeli gitu ya. Tanpa kesalahan yang lain gitu. Atau mungkin ketika mempertemukan dua jembatan ya, menggunakan beberapa citra digital seperti theodolit atau apapun itu. Nah, maka ketika dua jembatan dari sana dari kota A ke kota B ketika dipertemukan, maka itu membutuhkan sama ya pengadaan citra digital supaya tidak terjadi gejolak antara posisi kanan kiri atau atas bawahnya. Nah, terus penerapan transformasi citra digital dalam industri. Contoh animasi di sini. Jadi citra digital menggunakan proses otomatisasi industri. Nah, jadi kegiatan pengawasan, kegiatan otomatis banyak sekali digunakan atau dipakai dikerjakan oleh beberapa mesin ya.
Hal yang lain seperti augmented reality, ini transformasi digunakan dalam produk industri seperti AR, Google, atau virtual showroom ya. Nah, terus ada robotic machine vision. Nah, di sini transformasi citra digunakan dalam pengolahan citra pada robot untuk meningkatkan kemampuan multitasking dan efisiensi ya di sini. Jadi, kesimpulannya apa? Kesimpulannya ketika rekomendasi tentang pengolahan citra digital. Yang pertama, kesimpulan pengolahan citra digital ini akan menjadi semakin penting dengan adanya revolusi digital. Metode pengolahan dan penggunaan citra digital ini akan hampir semua di semua bidang menghadirkan tantangan baru dan potensi baru. Nah, apakah citra digital itu cuma semata-mata mencari atau melihat foto, mengolah gambar? Tidak. Ternyata main forex, main saham itu juga grafik naik turun juga sama. Itu adalah pengolahan citra digital di sini. Nah, menggunakan rumus-rumus citra digital ya, rumus-rumus transformasi. Nah, terus ada rekomendasi. Ini memilih metode yang tepat dalam pengolahan citra digital. Nah, menjaga keamanan data citra digital, membentuk tim profesional yang terampil dalam pengolahan citra digital. Ini akan memberikan hal yang lebih ya ketika kita mengolah atau menghasilkan atau menerjemahkan suatu citra digital. Ya. Baik, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.